Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kajian kita menjelang waktu suruk adalah batasan harta warisan. Batasan harta waris. Kenapa ini kita sampaikan? Batasan harta waris ternyata tidak seluruh harta itu harta waris. Kalau dia masuk harta waris, tentu kita bagi menurut ketentuan waris. Kalau dia tidak masuk harta waris, maka tidak perlu dibagi secara waris. Ini kaji kita subuh ini. Jadi karena ada beragam harta yang muncul karena kematian seseorang. Jadi, akibat kematian itu banyak harta yang muncul seperti asuransi, santunan kematian, amplop orang datang. Orang kalau meninggal dunia berikan amplop ya. Berikan amplop. Amplop itu tadi kadang ada jumlahnya 10 juta, 20 juta kalau dikumpul. Itu masuk harta waris atau tidak? Ya, itu nanti yang akan kita bahas. Mungkin akan ada beberapa pengulangan dari kajian-kajian kita yang sebelumnya. Tapi hari ini kita kemudian mengokohkan batasan-batasannya. Ya. Jadi harta waris itu harta yang muncul karena wafatnya seseorang. Jadi karena kematian itu dia mengakibatkan terjadinya hukum baru. Status harta itu dianggap menjadi harta waris. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya harta waris itu apa? Zahaba jumhurul fuqaha'i al-malikiyah wal hanabilah wasyafi'iyah ila annat tarikah. Jumhur fuqaha al-malikiyah, syafi'i, hambali berpendapat harta waris itu adalah kullu ma yukhallifuhul mayyit minal amwali wal huquq as-sabita mutlaqan. Harta waris itu adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta. Jadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta. Itu harta waris. Kalau istri tidak, kan ditinggalkan juga tuh. Nah, itu tidak masuk harta dia. Nah, kalau awal-awal Islam dulu, waktu belum keluar pembatasan tentang hak-hak perempuan, memang kalau seorang ayah wafat, ayah tadi punya beberapa orang istri, memang istri-istri ayah ini posisinya sama dengan harta waris, diwariskan ke anak-anaknya. Berpulang ke keputusan anak kandung dari ayah ini. Kalau anaknya ini tertarik dengan ibu tirinya, istri ayahnya, maka ia boleh nikahi. Kalau ia tidak tertarik,
maka ia akan nikahkan dengan laki-laki lain, tapi maharnya itu diambil. Atau yang ketiga, ia tidak tertarik, ia tidak nikahkan, ia lepas begitu saja, tapi tidak bisa dipulangkan ke rumah orang tuanya. Memang tanggal betul haknya sebagai seorang perempuan. Maka turunlah ayat wala tankihu manakaha abaukum minan nisa, haram kalian menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Jadi apabila ada seorang ayah pernah menikahi seorang perempuan, maka perempuan itu selama-lamanya haram kita anak kandung menikah dengan ayah itu, dengan istri itu. Enggak boleh. Jadi tidak ada cerita anak kandung tertarik dengan ibu tiri, tidak ada ceritanya tuh. Wafat ayahnya, meninggal ayahnya, dia pula yang menyelamatkan istri dari ayahnya. Itu tidak ada. Kecuali ternyata di kemudian hari anak ini ternyata anak angkat. Nah, sudah 25 tahun baru ketahuannya kalau ternyata dia itu anak angkat dari ayahnya. Kalau begitu bolehkah anak angkat menikahi istri dari ayah angkat? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh itu kandung. Kandung tidak boleh. Nah, maka kalau ada orang tertarik dengan istri ayahnya, paksakan dia jadi anak angkat. Nah, kalau enggak, kandung. Tapi kalau jadi anak angkat, waris pula tak dapat, atau masalahnya ini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuatu yang terkait dengan harta dan al-hukuk. Wal hukuku as-sabita mutlaqan, yaitu hak-hak yang sah, yang bersifat non harta. Seperti apa? Ini royalti, hak royalti, hak paten, hak cipta. Jadi ketika ada sebuah produsen mengambil hak cipta ayahnya, kemudian diproduksi bendahnya, kemudian keluarga dapat royalti. Itu termasuk dalam harta yang mesti diwariskan. Nah, jadi itu batasan-batasan harta waris. Nah, sekarang kita akan men-searching namanya ya, mengecek dalam hidup hari-hari kita ini apa saja harta-harta itu termasuk harta waris. Satu, harta yang didapatkan oleh seorang laki-laki sebelum ia menikah dengan istrinya. Namanya harta bujang atau harta gadis. Maka harta ini masuk dalam kelompok milik mayit. Maka dia harta waris. Maka dibagi secara waris. Yang dapat itu tentu kalau dia punya anak kandung, kalau ayah ibunya hidup masih dapat, dan termasuk istri. Harta yang didapatkan sebelum akad nikah termasuk batasan harta waris. Yang kedua, harta yang didapatkan sejak menikah dengan istri dengan perikatan harta itu harta bersama. Jadi harta bersama termasuk harta yang akan diwariskan setelah terjadinya sebelumnya pembagian, yang mana milik istri, yang mana milik suami. Kalau tidak ada perjanjian sebelumnya seperti kita nih, bapak ibu saya, kita ini kan tidak ada perjanjian pranikah tentang pemisahan harta. Maka otomatis harta tadi menurut undang-undang positif kita dia dibagi dua. 50% untuk istri, 50% untuk suami. Saya tanya Bapak Ibu, ada dulu perjanjian pernikah tentang harta? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka dihitung harta bersama, maka pembagiannya 50%. Oh Ustadz, macam mana kan kami bagi? Nikah aja berutang Ustadz. Tidak sempat buat perjanjian. Karena memang kondisi susah ketika menikah. Itu untung anak orang tuh mau menikah dengan kita kan itu. Kalau tidak jadi menikah. Ketika menikah langsung ada ansuran per bulan 700. Ini ansuran apa nih Bang? Ansuran koperasi biaya nikah kita kemarin katanya. Jadi biasanya
saya menganjurkan perjanjian pranikah itu dibuat kalau dia janda dengan duda. Jadi yang satu janda punya aset, punya keluarga, yang satu duda punya aset, punya keluarga, itu mesti dibuat perjanjian pranikah. Supaya nanti antara anak yang satu dan anak si B tidak berselisih soal harta yang mereka miliki. Karena al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan wa ahalla haraman. Jadi kaum muslimin boleh melakukan perjanjian-perjanjian di antara mereka, mesti mematuhi perjanjian yang dibuat antara dua orang kaum muslimin, itu mesti tunduk sepanjang perjanjian tadi tidak dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contoh, bang, saya kalau menikah tidak mau tinggal di rumah mertua, boleh apa tidak? Boleh. Bang, kita buat perjanjian, saya kalau menikah nanti tinggalnya di Pekanbaru, tidak mau dibawa merantau-merantau, itu boleh. Bang, nanti kalau saya menikah, saya dokter nih, ibu saya sudah susah memuliakan saya, bang. Nanti kalau kita menikah, abang tidak boleh melarang saya praktek dokter, itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu, bang, nanti kalau menikah, saya tidak mau punya anak. Itu bertentangan dengan tujuan menikah. Atau bang, nanti kalau menikah kita hanya 5 tahun saja ya. Atau kita coba 2 semester dulu. Menikah 2 semester. Semester apa? Ganjil dan genap katanya. Nanti kalau cocok kita lanjutkan. Itu hukumnya haram. Di mana letak haramnya Ustadz? Letaknya itu pada mut'ahnya, membatasi waktu. Dalam akad nikah tidak boleh membatasi waktu. Membatasi 6 bulan, 1 semester, 1 window itu tidak boleh. Bahkan membatasi aku nikahi engkau seumur hidup. Padahal kita kan menikah seumur hidup kan. Nah itu pun tidak boleh, menyatakan seumur hidup tetap waktu. Maka itu melakukan perikatan perjanjian dengan bertentangan dengan hukum tidak boleh. Termasuk sebenarnya ini kaidah tentang bab muamalah. Seperti seseorang menjual rumah. Waktu menjual rumah ada perjanjian. Rumah saya jual 1M, tapi nanti setelah jadi deal harta 1M, saya masih dibolehkan tinggal di sini 1 bulan. Ternyata pembeli setuju, maka itu mesti dipatuhi. Nah, kembali kita ke pokok kita. Jadi itu harta waris. Jadi harta yang didapat sebelum menikah masuk batasan harta waris. Harta yang didapat sejak menikah masuk batasan harta waris. Kemudian harta yang didapat sejak menikah, tapi itu bagian dari harta masing-masing. Contoh, ada orang sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, masuk tahun ke-5 meninggal ayah kandungnya. Begitu ayah kandungnya wafat, ibu ini dapat harta waris dari ayahnya wafat. Itu disebut dalam keluarga itu harta masing-masing, itu termasuk yang diwariskan. Apalagi harta yang diwariskan? Harta hasil dari diat atas wafatnya seseorang. Bapak pernah dengar ini? Diat. Bukan nama orang ya. Diat. Bu pernah mendengar kata-kata diat? Harta yang didapat akibat membunuh seseorang. Nah, jadi begini. Si A membunuh si B. Tapi tidak secara syarak. Tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apa maksudnya Ustadz secara syarak? Memangnya ada membunuh orang secara syarak? Adalah. Contohnya apa? Memang kerjanya algojo. Tukang eksekutor orang. Itu halal berarti dia membunuh. Karena profesinya. Ada orang membunuh karena faktor membela diri. Masuk maling ke rumahnya. Maling itu pakai senjata. Rupanya pak gua dulu senjata. Oh lu orang tuh menembak. Hanyalah menembak lah. Mati. Atau dalam perperangan. Dalam perperangan. Prinsipnya kan. Kalau dia tidak bunuh orang, berarti orang yang bunuh dia. Itu sesuai syarat. Sekarang si A bunuh si B. Dia bukan algojo, dia tidak membela diri, dia tidak dalam perperangan. Tidak ada masalah. Ternyata dia membunuh. Mungkin karena tergeser mobil di jalan,
langsung naik spaning, tanggal 27 pula bulan tua. Nah kan, hati sempit, ternyata ia pun membunuh orang tadi, mati. Kemudian ditangkap polisi, diadili. Dalam konteks hukum Islam seperti di Arab Saudi dan beberapa negara Islam, undang-undang positif kita tidak berlaku dalam KUHP pidana kita, maka diadili. Begitu diadili nanti, maka disahkan bersalah. Diputuskan bahwa si A bersalah, dihukum kisos. Kisos itu dia dihukum mati. Begitu dia dihukum mati, maka naik untuk dieksekusi. Nah, dia bisa terhindar dari hukuman mati. Caranya seperti apa? Ia jenguk keluarga si B, keluarga yang wafat, korban, untuk minta maaf kepada keluarganya. Alhamdulillah ternyata keluarganya memaafkan. Begitu keluarganya memaafkan, maka yang hukuman mati ini lepas dari hukuman mati. Selamatlah. Tidak jadi hukum mati. Tapi apakah lepas begitu saja? Oh enggak. Enggak. Begitu dia lepas dari hukuman mati, maka dia tetap bayar diat. Berapa jumlah diatnya? 100 ekor onta. Atau sama dengan 200 ekor sapi. Awak di masjid kau beli 1 ekor sapi berapa Pak? Ada 50 juta. 50 juta kali 2 ekor. Berarti 3 M. Maka sang pembunuh mesti serahkan uang 3 M ke keluarga korban. Nah, begitu keluarga menerima harta 3 M, itu harta apa namanya? Itu masuk dalam harta waris. Nah, paham Bapak Ibu? Nah, itu masuk batasan harta waris. Bu, paham? Pokoklah entah paham tak paham lah nih. Lama menung nampaknya nih. Apalagi batasan harta waris. Nanti beberapa minggu yang lalu kita sudah jelaskan ini juga tentang yang masuk dalam batasan harta waris, termasuk nanti uang asuransi. Uang asuransi dari sebuah perusahaan yang baru diterima oleh bapak ini kalau dia wafat. Jadi kalau sudah wafat baru dia menerima harta. Kalau belum wafat tidak. Jadi ada harta yang dipotong dari gaji. Nah, harta ini baru didapatkan pertama kalau dia pensiun. Kedua kalau dia wafat dalam perjalanan aktifnya sebagai karyawan. Tiba-tiba begitu sebagai karyawan, bapak ini meninggal dunia, maka asuransi tadi jadi hidup dia keluar seharga umpamanya 120 juta. Maka 120 juta ini masuk dalam kelompok batasan harta waris. Kemudian uang pensiun bagi ASN, aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara kalau seandainya meninggal dunia ketika masih dalam job, masih dalam aktif sebagai ASN, apa saja yang diterima oleh ASN tadi? Ayo ibu yang suaminya pegawai negeri dengarkan ini. Kalau terjadi sesuatu dengan suami ibu, ini hak ibu nih. Tapi jangan doakan pula ya. Mendengar, mak banyak duitnya bang kalau abang mati dalam perjalanan nih. Jangan itu pula. Nauzubillahimin. Dari mana awak tahu? Ustadz ngasih tahu katanya. Saya siap-siap aja nih bang katanya. Jangan. Uang pensiun yang diberikan sekali ketika selesai masa pengabdian selesai wafat. Seperti taspen. Taspen itu kalau seseorang wafat dalam aktif sebagai ASN, ia akan mendapatkan santunan kematian sekitar 60-70 juta rupiah. Nah 60-70 juta rupiah itu di dalam fatwa lajnah itu termasuk dalam harta waris karena memang diperuntukkan setelah didapatkan kematian. Jadi kematian itu menimbulkan munculnya harta yang baru. Dibagi secara waris. Tadi kita menyebut kalau itu harta waris maka dibagi secara waris. Berbeda dengan uang terusan selama 3 bulan. Jadi kalau wafat dalam perjalanan sebagai PNS, maka dalam 3 bulan pertama kalau wafatnya Januari kan sudah gajian tuh di awal, Februari. Maka bulan Februari, bulan Maret, bulan April
ini ada gaji full terusan selama 3 bulan yang belum dihitung gaji pensiun. Maka uang terusan 3 bulan itu tidak termasuk harta waris, karena ketika dicek ke negara, uang terusan 3 bulan itu ternyata Pak tujuannya supaya istri dan keluarga mayit, anak maksudnya, itu melakukan penyesuaian selama 3 bulan sehingga gaji itu full dulu selama 3 bulan. Tapi itu tidak masuk lagi potongan-potongan. Karena potongan itu seperti hutang orang ke bank, hutang kredit rumah, atau kredit mobil yang sifatnya diasuransikan, begitu meninggal dunia dia akan langsung lunas. Maka tidak ada lagi potongan bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Maka ibu-ibu, oh bu, kalau ingin cepat lunas hutang-hutang itu cara lagi nampaknya nih. Nah itu batasan-batasan masuk batasan harta waris mesti dibagi secara waris. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang tidak masuk dalam kelompok harta waris? 1, kalau ada seseorang posisinya di masyarakat sebagai nenek mama, kepala suku, ia memegang 1 tanah wilayah. Kalau di Sumatera Barat disebut dengan pusaka tinggi. Jadi posisinya memegang tanah wilayah umpamanya. Nah, tanah wilayah ini ya. Jadi kita mengokohkan nih pembahasan sebelumnya ya. Pembahasan kita sebelumnya kita kokohkan balik. Kalau dia tanah wilayah yang itu tidak dasarnya kepemilikan, dasarnya adalah hak manfaat atau hak menggunakan saja, maka dia tidak termasuk harta yang diwariskan karena sifatnya bukan kepemilikan. Jadi jangan coba-coba pula nenek mama begitu hidup sedang menguasai harta tanah wilayah, tiba-tiba begitu wafat dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Itu bukan harta hak mayit, itu bukan milik kita, itu milik masyarakat. Jangan coba-coba. Anak kandung mesti paham, walaupun ayahnya itu kepala suku, menguasai tanah wilayah, dan ia tahu bukan milik ayahnya, tapi tidak ada orang yang menuntut, mengklaim. Itu jangan pula diambil, keluarkan dari harta ayah. Ayah saya menguasai dulu Pak. Ayah saya ini Pak begitu menguasai tanah tidak ada yang berani. Tetapi anak sadar kan bahwa ayahnya itu melakukan perbuatan yang salah, itu tidak boleh diikuti. Banyak anak tahu kalau ayahnya menguasai harta yang tidak benar. Banyak apa tidak? Nah, anak jangan ikuti. Ada istilah dalam hukum, dalam kajian tasawuf itu namanya muraqabatullah. Muraqabah. Ini diambil dari surah An-Nisa ayat 1. Innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah atas kamu itu raqibah. Mengawasi. Jadi kita ini sebagai muslim harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Ada CCTV. Surah An-Nisa ayat 1 itu berbicara tentang innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah atas kalian ini maha mengawasi. Setelah ayat 1, ayat 2-nya itu bicara tentang harta anak yatim. Wa atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Maksudnya kalau kalian sekarang sedang menjadi seorang wali, memegang harta anak yatim, maka besok ketika ia dewasa, serahkan hartanya. Jangan ditukar-tukar. Wala tatabaddalul khabisa bittayyib. Jangan kamu tukarkan harta anak yatim yang baik, kamu tukarkan dengan harta kamu yang jelek. Umpamanya, waktu ayahnya itu wafat dulu, punya mobil, merek sama-sama tahun 2020, merek sama, warna sama. Katakanlah umpamanya mobil Innova 2020, warnanya sama-sama putih. Anak yatim ini ayahnya dulu putih juga, Innova tahun 2020, sama dengan dia. Ini contoh, maaf nyebut merek. Nah terus ternyata yang punya wali ini, yang bapak yang tukang pegang harta anak nih, yang sedang merawat anak nih, mobil dia sudah jatuh di kelok 9 1 kali. Kelok 9 jatuh Pak, kelok 9 yang lama. Jatuh 4 kali, 1, 2, 3 4.
bawa ke bengkel, diperbaiki Pak. Persis seperti semula balik. Tapi yang namanya mobil jatuh, tetap saja punya riwayat jatuh. Waktu anak yatim ini besar besok, yang dikasih ke anak ini bukan mobil yang milik anak nih yang masih mulus, yang belum jatuh. Mobil yang bagian dia diserahkan, yang mobil anak yatim itu ditahannya. Kalau kalian melakukan seperti itu, anak yatim itu tidak tahu karena dia masih kecil dulu. Keluarga-keluarga juga tidak tahu. Kalian memang aman. Tapi ingat, innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah atas kalian mengawasi. Ayahnya punya tanah, anak yatim ini. Dia juga punya tanah. Sama-sama 1 hektar. Posisinya sama. Tapi wali ini posisi tanahnya sebagian bagian dalam. Anak yatim ini bagian keluar dekat dengan jalan besar. Tentu berbeda harga, berbeda letak. Waktu besok anak yatim dewasa, yang diserahkannya harta yang bagian dalam. Walaupun tidak ada yang tahu, tidak mengerti. Innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah atas kalian maha mengawasi. Apa bunyi ayat Bu? Innallaha kana alaikum raqibah. Allah maha mengawasi. Ibu-ibu, suami tidak di rumah, lagi pergi keluar, kemudian ada dompet suami, ibu ambil isinya, innallaha kana alaikum raqibah. Bapak-bapak, istri ada di rumah, bapak pergi berjalan, kalau di rumah bukan main patuhnya, tapi begitu sampai di luar, suka menengok-nengok anak gadis seorang. Tidak ada orang yang tahu. Pakai kacamata hitam pula dia. Mantap bapak nih gagah. Rupa matanya kiri kanan. Ingat, innallaha kana alaikum raqibah. Ini ulang nanti nih. Jadi kalau ibu melepaskan suami pergi, bang kemana bang? Abang pelatihan seminggu di Jakarta. Ingat bang, innallaha kana alaikum raqibah. Allah mengawasi. Bapak ibu, kalau kita sholat di masjid, cenderung lebih khusyuk, lebih taat, lebih apa? Karena ada orang kiri kanan. Tapi kalau kita sholat sendiri di rumah, seperti apa sholat kita, Pak? Bapak Ibu, saya tanya, secara pribadi, kalau kita sholat di sendiri rumah, tidak ada orang, sholat kita seperti apa? Konsisten tidak? Istiqomah tidak seperti sholat di masjid? Beda apa tidak? Innallaha kana alaikum raqibah. Kalau dalam mobil, kalau nompang kawan-kawannya dalam mobil, yang dihidupkan kaset ngaji. Tapi kalau dia sendiri saja dalam mobil, yang dihidupkan apa? Dangdut kata ibu tuh. Innallaha kana alaikum raqibah. Allah mengawasi. Itu sajalah. Kita di kantor. Kemudian dengan siasat kita bisa bermainkan kwitansi. BPK saja pemeriksaan tidak sanggup dia mendeteksi kalau itu salah. Karena kemampuan dia membuat itu. Tetapi innallaha kana alaikum raqibah. Allah mengawasi. Nah ini yang penting. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kembali kita ke pokok batasan harta waris tadi. Jadi ada yang termasuk harta waris, ada yang tidak. Kalau dia harta waris bagi secara waris, kalau tidak perlu. Kembali kita seperti tidak termasuk batasan harta waris orang yang menguasai harta pusaka tinggi atau tanah wilayah tadi. Tidak masuk juga termasuk harta waris amplop yang didapatkan ketika kematian orang bertakziah. Di kita ini ada pula kebiasaan, ada baskom, ada ditutup pakai selendang putih, masukkan duit ke dalam. Atau 1 hari 2 hari setelah itu ada kolega kawan suami yang datang karena simpati ke kita, kasih amplop 5 juta, 3 juta. Ada pula kolega organisasinya sama dia dengan dia, kumpulkan uang-uang sama-sama dia, terkumpul 3 juta, serahkan juga ke istrinya. Ada juga kawan suaminya yang tahun angkatan, yang biasa reuni. Kan ini. Jadi banyak sub amplop itu dapat karena aktifnya sang bapak. Maka harta itu menurut keputusan lajnah ini tidak termasuk kelompok harta waris. Kenapa tidak? Apa dasarnya?
Satu, harta itu merupakan hibah terhadap orang yang hidup, yakni pemberian seseorang kepada keluarga mayit yang bentuknya seperti hibah. Karena bentuknya seperti hibah kepada istri atau anak mayit, kan tidak mungkin pula penerima hibah itu mayit karena sudah wafat. Maka karena itu tidak termasuk harta waris, maka istri dan anak-anak mayit tidak perlu tidak perlu membagi harta itu menurut harta waris, cukup dibagi berdasarkan musyawarah dan kepatutan di internal anak-anak dan ibunya. Seperti menyelenggarakan jenazahnya, berkunjung terhadap saudaranya, memperbaiki, pokoknya yang digunakan untuk kebutuhan mereka. Dan tidak perlu dibagi secara waris, ibu dapat 1/8, anak dapat sekian, tidak perlu. Karena dia tidak masuk batasan harta waris. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu kaum muslimin sekalian yang dapat kita sampaikan sebelum kita masuk ke contoh-contoh berikutnya. Kita buka dulu tanya jawab sebagaimana biasa. Tanya jawab baik terkait dengan kajian yang kita bahas atau beberapa problem hukum keluarga Islam lainnya, untuk membuka dan menghangatkan suasana majlis taklim kita. Biasanya dengan tanya jawab lebih hidup suasananya. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian, baik dari bapak-bapak ataupun dari ibu-ibu. Dipersilakan. Ada hal yang kita diskusikan. Ini Pak Haji pertama, dipersilakan Pak. Di depan. Dia kalau ada jemaah bertanya Pak Ibu, bisa pula ustadznya istirahat sebentar tuh maksudnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, psikologi dan khusus masalah waris sama Ustaz. Bapak saya seorang pengusaha dan satu dalam keadaan usahanya itu dalam kolek itu. Tapi kita pada kakak 15 bersepakat itu diteruskan oleh orang tua saya. Diteruskan oleh abang tua saya. Oh, kakak yang paling tua, ya. Dengan merek dagang, merek usaha masih tetap. Dalam proses perjalanan komitnya itu kami waktu itu saya baru kelas 1 komit kita abang yang meneruskan usaha, kita semua sekolah. Dalam proses perjalanan panjang 2019 38 tahun abang tua saya itu mendadak serangan jantung. Nah, ternyata diklaim oleh anak istrinya usaha milik dia. Iya. Saya selaku yang tua berpikir alam berikutnya bukan alam dunia saja. Yang punya ahli waris itu ibu saya masih 85 tahun. Masih hidup. Dan tidak bisa jalan, terjadi sengketa selisih kekeluargaan, mau dibawa ke pengadilan, saya larang. Ternyata anak abang saya atau ibu saya, adik-adik saya yang 12 orang protes saya. Saya tidak pedulikan. Terjadilah sengketa yang sangat menyedihkan. Karena abang saya tidak bisa bertemu dengan mereka. Ya. Adik-adik saya itu dalam mampu semua, Ustaz. Ada yang susah. Inilah sekelumit harta kekayaan ini yang membawa malah terangkat masalah kami menjalin oleh abang saya 38 tahun. Sukses saya mendidik semua. Ternyata yang memprotes itu, saya berpikiran karena saya orang hukum juga, orang apa juga, kalau udah dibawa ke ranah hukum, kita masih selesai. Nah sampai sekarang itulah yang saya hadapi, tapi saya bisa sabar menghadapi. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Ya, itu hanya satu contoh dalam satu keluarga dan rata-rata di keluarga kaum muslimin itu ada, meskipun bentuk dan formatnya berbeda-beda. Jadi memang bunga ditanam berbaris-baris, yang ditanam bunga selasih. Jangan gara-gara waris kita adik-beradik jadi berselisih. Apalagi harta waris ini itu sebenarnya harta kualitas 3 sebenarnya. Harta kualitas 1 itu harta yang kita dapat hasil dari usaha sendiri. Kita bekerja keras, dapat rumah, dapat mobil, itu harta KW 1.
Harta KW2 kata Nabi harta dari hasil perdagangan jual beli. Ini semuanya harta halal 100% Bu ya, 1000% halalnya nih. Halal semuanya. Cuman ada pula di antara yang halal ada pula KW-KW-nya. Nah, ini pula dia. Ini KW2. KW3 itu harta waris. Jadi itu harta kualitas 3 sebenarnya. Nah, kalau menurut saya yang jadi membagi harta waris ini tidak susah. Yang susah itu memberikan pemahaman ke masing-masing ahli waris. Kalau membaginya tidak susah. Dapat jumlah, dapat ahli waris, hitung jadi. Itu paling 4 menit sampai. Nah, selesai itu. Nah sekarang seharusnya begitu mayit wafat, harta yang ditinggalkan oleh mayit itu menjadi harta waris. Tapi tadi saya mendengar Bapak tuh kolab. Berarti tidak meninggalkan harta ya? Tidak jaya lagi. Nah, tapi kan ada. Tidak dibagi. Nah, kan itu. Kemudian punya merek usaha yang diteruskan oleh saudara kandung. Sedianya merek itu kan masuk bagian dari bagian waris sebenarnya. Merek. Idealnya kemarin waktu wafat, siapa yang ingin ngambil merek ini langsung jadi pribadi dia. Merek tadi. Umpamanya kita punya merek ini. Merek ini masih ada omsetnya. Umpamanya merek yang sudah lama ya. Kemudian ada harta waris. Dibagi saja walaupun sedikit. Dan merek ini siapa yang ingin mengambil? Silakan. Begitu merek ini diambil, langsung saja abang kandung itu jadi milik pribadi dia. Tidak lagi sangkut paut dengan yang lain. Siapa yang bisa ngambil merek? Sekarang merek ini, ada enggak orang jual merek Pak? Merek dagang. Mengambil namanya ada apa tidak? Ada kan? Dibeli kan? Ada juga orang yang beli merek itu. Merek itu kan nanti merek perusahaan atau unit dagang ya kan. Kayak rumah makan, ada ambil mereknya. Itu diuangkan juga. Maka sebenarnya yang mesti kita jaga adalah, jadi begini caranya Pak. Yang lalu biarlah berlalu, itu jadi pelajaran tepat di kita ke anak-anak jangan terulang. Nah, paham Pak ya? Nah ini nanti kan susah lagi mengidentifikasi harta yang didapat sejak awal itu harta yang mana saja. Kan mesti dibalikkan lagi ke sejarah belakang kan. Mesti diulang balik. Walaupun kita tidak bisa menghitung, sedianya adik-beradik berapa orang waktu itu Pak? Dari satu ibu. Dari 3 ibu. Dari satu ibu pertama, ibu kedua, ketiga, yang hidup ibu yang mana? 2 ibu hidup. Nah nanti kan seharusnya begitu mayit wafat, cepat diselesaikan yang mana bagian anak kandung, yang mana bagian untuk ibu pertama dan ibu kedua. Mesti diselesaikan dia. Maka ada pertanyaan, Ustadz, bila awak bagi harta waris kok? Lebih cepat, lebih baik. Jadi karena tidak teridentifikasi sejak awal, kemudian harta ini tumbuh dan berkembang, yang awalnya belum jadi masalah karena anak-anak masih kecil, begitu anak dewasa, dia jadi masalah. Jadi, ya tidak ada jalan lain Pak, kecuali duduk, musyawarah, kemudian lebih terkurang lagi. Jadi yang mana aset milik abang kandung yang sudah wafat, ya kan, yang sudah wafat, kita harus akui juga hak anak dia, hak istri, tapi yang mana aset yang dimungkinkan itu bagian dari mengambil merek kemarin. Nah itu dia. Memang harus duduk dulu nih. Apalagi 15 ya. 15 dari 3 orang anak. Itu memang, silakan. Pertanyaan saya kondisi sekarang Ustaz. Kalau pulang panjang Ustaz. Kondisi sekarang, saya kan anak nomor 2. Jadi ahli waris itu anaknya mak saya.
Amak saya ini udah mengikhlaskan cucunya, nggak usah dipermasalahkan. Yang mempermasalahkan adik-adik saya ini sikap saya bagaimana itu katanya saya Ustaz. Tapi harta tadi milik mayit ya? Milik mayit lah, karena ini saya menilai mayit itu hanya megang merek, dia punya jasa kepada keluarga besar. Oh. Semua tanggung jawab itu dia. Jadi kalau begitu, Ya, terima kasih Ustaz. Jawaban singkatnya adalah apabila mayit wafat dan dia punya anak kandung, maka saudara kandung mayit terhalang menjadi ahli waris. Itu aja kuncinya. Kalau memang itu harta milik dia. Kalau Bapak katakan merek itu memang hanya merek aja Pak, stok nol aja memang dia. Yang membesarkan dia, yang mendapatkan dia. Harta itu dapat dari dia semuanya. Nah, kalau itu milik mayit murni, maka kita tetapkan siapa yang jadi ahli waris. Pertama, istri masih hidup, berarti istri jadi mayit. Istri jadi ahli waris. Kedua, anak kandung. Nah, ibu kandung mayit berhak jadi ahli waris. Walaupun nenek tadi mengikhlaskan, itu dia dapat 1/6 dari harta. Tidak ada masalah, berarti sudah selesai perkara. Tapi cucunya harus juga dikasih tahu bahwa ibu mayit menjadi ahli waris itu mesti ditanam. Mungkin di sini letak tersinggungnya saudara kandung mayit, macak amak dikesampingkan aja oleh cucu-cucu kemenakan. Ini kan begitu ceritanya nih, kan tersinggung kan. Nah makanya begitu, siapa yang jadi ahli waris sekarang? Ibu hidup atau tidak? Hidup. Ibu tidak akan pernah terhalang jadi ahli waris oleh siapapun atas meninggalnya anaknya. Satu. Istri. Istri jadi ahli waris sepanjang ketika wafat masih ada akad nikah dengan dia. Berarti jadi ahli waris. Siapa lagi? Anak-anak kandung. Selesai. Bagi. Nah, pertama, idealnya keluarga kaum muslimin ini bisa membagi di antara mereka dan mesti paham seharusnya waris ini. Idealnya seperti itu. Karena tidak paham, silakan datangkan konsultan saja untuk memberikan pemahaman dan datangkan konsultan agama ini dengan tidak subjektif. Sampaikan, ini hukum sebenarnya. Soal patuh tak patuh urusan Anda dengan Allah. Tapi diberikan hukum yang harusnya. Dan kita ini, karena kita beragama Islam, soal harta waris ini tidak hanya selesai di dunia loh. Nanti termakan milik orang lain sama kita, zolim terbawa ke alam kubur nanti. Seharusnya nenek itu jelaskan ke dia dulu bahwa bagian nenek itu 270 juta. Contoh, ketika diangkakan, dinominalkan. Setelah nenek tahu, baru ia serahkan. Itu fairnya seperti itu. Jangan nenek tak tahu berapa harga dia, jatah bagian dia mengikhlaskan. Itu tidak boleh itu. Mesti diletakkan dulu. Istri dapat sekian, anak dapat sekian, ibu mayit dapat sekian. Nah, jatah nenek dari mayit yang wafat 250 juta. Ini apa tanggapan nenek? Dek nenek kok banyak 250, yalah mau kasih katanya. Tidak jadi untuk cucu kan. Nah, tapi ingat Pak, kalau memang nenek sudah tua, tidak bisa dimintai pendapatnya, tetap 250 itu kuota dia jangan diganggu. Kecuali dia bisa dimintai pendapat. Kenapa? Hati-hati. Bila nenek ini nanti meninggal dunia, 250 juta itu diwariskan oleh anak-anak kandung nanti. Nah, itu yang terjadi itu. Jadi ibu kandung yang sudah tidak bisa dimintai pendapatnya, yang dia sudah absent minded, itu tidak boleh kita mengklaim, ya udah serahkan ke cucu. Tidak boleh. Tetap kuota dia itu untuk dia, untuk berobatnya, untuk sakitnya, untuk segala macamnya. Apabila besok dia wafat, harta tadi otomatis yang jadi ahli waris anak-anak kandung dari nenek tadi. Wallahu a'lam bishawab. Musyawarah sebenarnya intinya itu Pak ya. Ya musyawarah. Itu yang Pak ya.
Ini memang banyak betul hartanya namanya orang ini. Luar biasa. Iya betul, 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 betul. Adalah orang samping ini payah juga bagi harta, harta betul, pula tidak ada masalahnya. Ya insya Allah bisa tuh, bisa. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ya silakan ibu, bu. Ini kayaknya menanya asuransi suami nampaknya nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan adalah karena kalau Minang Pak, Ya. di Minang itu kan ada namanya harta Pusaka tinggi dan pusaka rendah. Bisakah harta waris itu dijadikan menjadi pusaka tinggi? Artinya, atau kita tahu itu adalah waris dari orang tua kita. Kalau itu kan tidak dibagi, itu dijadikan aja pusaka tinggi sehingga anak-anak dan cucu serta keponakannya akan dapat manfaat dari harta itu. Bagaimana menurut? Ya, iya. Ini pertanyaan yang sering diajukan. Pusaka tinggi itu kan pusaka yang tidak lagi diketahui pemiliknya secara turun-temurun. Kalau kami bahasa Minang, harta-harta seesuk namanya itu. Siapa pemilik, siapa yang punya, itu namanya pusaka tinggi. Kalau pusaka rendah, pusaka yang diketahui pemiliknya siapa, didapatkan pribadi, didapatkan personal. Nah, ibu ingin harta waris dari ayah kandung ini kita jadikan kedudukannya bak ibarat pusaka tinggi yang tidak lagi dibagi-bagi sampai nanti keturunan selamanya. Itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Pertama, harta pusaka tinggi ini diketahui pemiliknya siapa. Jumlahnya diketahui, betul apa enggak? Ya umpamanya kalau dirupiahkan, kalau dinominalkan dalam bentuk rupiah, dia membagi harta waris nih Pak supaya mudah dinominalkan dalam bentuk rupiah Pak. Jadi mudah menghitungnya. Umpamanya nilainya 300 juta rupiah. Dalam 300 juta rupiah itu ada hak anak-anak kandung dari mayit. Ustadz, kami bisa dapatkan kesepakatan semuanya. Jadi saya, kakak-kakak, betul di posisi ibu memang betul saudara-saudara kandung sepakat karena mungkin ekonominya kuat. Paham Pak? Mungkin ekonominya kuat. Kan kalau orang banyak duit ini kan dia kan baga aja bawaannya. Ya udahlah, tak usah bagi-bagi. Tapi tahukah kita bahkan sebenarnya itu ada hak orang di dalamnya. Kalau di kemudian hari salah satu dari keluarga kita ini kolab atau bangkrut, harta itu kan milik dia sebenarnya yang bisa diwariskan ke anaknya pula kan. Maka sebaiknya harta pusaka tinggi itu yang diketahui siapa pemiliknya, didapatkan secara pribadi, itu dibagi saja secara waris. Kenapa? Karena Allah meredhoi itu. Jadi harta waris itu dibagi tidak berdasarkan keinginan kita pemilik harta, atau dibagi berdasarkan keinginan ahli waris, tapi harta waris dibagi berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Selesai perkara. Supaya pulang awak besok Ustadz, ada dompet yang dituju. Iyalah kalau ibu, kalau cucu-cucu besok apakah memiliki pikiran yang sama? Jadi bagi saja secara waris, tuntas, tas, selesai. Ini bagian kakak, bagian abang, dah kuasailah masing-masing. Selesai perkara. Supaya di kemudian hari. Boleh jadi Bu, sekarang sepakat dijadikan jadi harta pusaka tinggi, tak dijual-jual, tak dibagi-bagi ya. Meninggallah di tingkat ibu. Besok di tingkat kemenakan, sama nak sepakat mereka? Di tingkat cucu nanti sama nak kesepakatannya? Kan boleh berubah-ubah nanti tuh. Cucu karena materi,
Ini atuk nenek awak ndak beres lah dulu. Apa pula ndak dibagi-bagi ini? Bagi sekarang katanya. Dah muncul masalah. Ya. Dan di mana ibu letakkan itu? Ibu letakkan surat itu di PBB, di pengadilan, surat yang kan ndak bisa kan surat kesepakatan itu siapa yang megang nanti? Kesepakatan yang dibuat seperti itu akan gugur jikalau anak kandung kemenakan mengadukan ke pengadilan minta dibagi, itu bagi rata dia jadi. Ya Bu ya? Ya. Kan itu maksudnya Bu ya. Ibu kan ingin harta-harta di kampung tuh tak usah dibagi-bagi, biar seperti itu. Itu tidak boleh terjadi. Mesti dibagi kalau harta itu pusakati rendah berdasarkan pendapatan pribadi dari ayah kandung kita. Wallahu a'lam bishawab. Payah betul ngurus harta nih pagi ini. Ya, payah betul harta nih. Lanjut Pak, kalau ada tidak cukup ya karena sudah jam. Di jam saya 6.30, depannya jam 6.05, maka tadinya udah capek saya ceramah kok jam 6.05 nih. Ya, cukup Abu ya, cukup. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Itulah hanya 6.05. Depan mata Ustadz pula ditegakkannya nih. Ini kalau waktu berbuka marah orang nih. Ya, demikian Bapak-bapak luar biasa dan Pak, jadi begini ya. Apa guna pengajian kita nih? Apa guna pengajian kita nih? Tentang hukum keluarga Islam. Tujuannya adalah jangan sampai problem yang sudah terjadi terulang di keluarga kita. Itu maksudnya. Di kita ke bawah, cut cepat Pak. Seperti Bapak nanti di Bapak pribadi dengan anak-anak, cut. Tidak seperti itu caranya. Nanti susah juga kalau masih hidup. Nanti ada kalau semasa hidup Bapak bagi, kan tidak ada jaminan waktu kita wafat harta itu masih ada. Boleh jadi nanti kalau dia bangunan karena gempa bumi dia runtuh. Caranya ada. Ambil papan tulis, duduk bapak, duduk istri, duduk anak-anak. Diedukasi anak-anak. Diberikan pendidikan. Nanti kalau ayah mati nak, seperti ini cara pembagian untuk kalian. Selagi ayah hidup, ayah yang menguasai. Yang mana saja harta ayah, ayo kalian tahu. Ayo semuanya. Coba dengar harta ayah yang mana? Pertama, sawit yang ditapung. Itu 5 hektar. Itu harus tuh Pak. Jangan main-main kita nih ya. Dari awal-awal kita mesti berwasiat seperti itu. Kedua, ruko di jalan nangka. 2 tuh ayah punya, yang satunya kerjasama dengan kawan ayah. Itu nanti bagi 2. Ketiga, rumah ini. Keempat, nah inilah harta ayah nanti. Setelah ayah hitung-hitung, sebenarnya ibu kalian semuanya ada 7M. Kalau mati ayah besok mendadak nak, jantungan ayah besok, mati ayah, maka cara pembagiannya ini, untuk ibu kalian sekian, untuk kamu laki-laki sekian-sekian. Kalian bisa rupiahkan ini dulu, nanti baru dibarangkan yang mana yang punya kalian. Itu cakep, itu cantik, keren itu. Nah, iko masalah, tanggunglah seorang-seorangan itu masalahnya. Awak membiak kerojo tentu awak yang bertanggungjawabkan. Nah, ada lagi yang sekarang ayah sampaikan ke kalian, juga ayah sampaikan ke ibu kalian nih. Dan ini sudah ayah tutup 15 tahun. Ayah punya bini kedua. Nah, untuk bini kedua tuh sudah ayah sisihkan. Itu salahnya. Boleh Pak, itu boleh dilakukan Pak. Boleh tuh, enggak apa-apa. Ini kan mau Idul Fitri, Ramadan, anak-anak pulang, lakukan Pak. Enggak masalah tuh Pak. Percaya diri enggak Bapak? Percaya diri apa tidak? Kalau Bapak percaya diri, berarti harta yang kita dapatkan halal 100%. Kalau ada orang tak percaya diri, maka dari sekarang yang ia ragukan dalam hartanya, buang cepat dari sekarang. Lepas dia. Karena orang sekarang banyak mati mendadak, Pak. Ini penting ini, Pak. Ini bukan nanti capek kita sholat, puasa, Ramadan, apa segala macam di masjid. Ternyata ada soal harta kita tidak pede. Makanya yang kaya-kaya ini cepat bagi hartanya.
Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hikmahnya buat kita bersama. Insya Allah Allah redai seluruh apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.